Di Indonesia, thrifting sudah jadi budaya. Murah, keren, dan digemari anak muda. Tapi di balik semua itu, ada fakta yang jarang dibahas. Barang thrifting impor sebenarnya ilegal. Iya, ilegal. Tapi anehnya, justru ada anggota DPR yang seolah membela bisnis ini. Pertanyaannya, kalau dilarang, kenapa kok seperti didukung? Ada apa sebenarnya di balik bisnis thrifting impor? Mari kita bahas lengkap di GovTalk ID. Disclaimer, video ini dibuat tidak untuk menjatuhkan pihak manapun, baik pelaku ekonomi thrifting maupun DPR. Video murni dari opini dan pembahasan dari GovTalk ID yang bertujuan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Pertanyaan berikutnya, kalau ilegal, kenapa kok tetap menjamur di mana-mana? Jawabannya simpel, demand-nya besar, pasarnya ramai, dan pedagang dapat untung tinggi. Harga bal impor bisa 4-8 juta rupiah, tapi isinya bisa dijual kembali sampai 20 juta lebih. Ini bisnisnya menggiurkan. Jadi meski ilegal, sistemnya terus berjalan. Dan justru karena ditopang oleh tingginya minat konsumen, para pemasok tetap berani memasukkan barang-barang ini, entah lewat jalur gelap, jalur pelabuhan kecil, atau celah-celah distribusi lain. Beberapa waktu terakhir, masyarakat dibuat bingung karena ada anggota DPR yang menyampaikan komentar seolah mendukung thrifting impor. Ada yang bilang, thrifting itu membuka lapangan kerja. Thrifting membantu ekonomi rakyat kecil. Jangan dimatikan kalau belum ada solusi untuk pedagang. Dari satu sisi, masuk akal. Thrifting memang memberi napas ekonomi bagi banyak anak muda dan pedagang kecil. Tapi dari sisi lain, bagaimana mungkin bisnis ilegal dibela secara terbuka? Inilah yang membuat publik bertanya-tanya, apakah ini bentuk pembelaan pada rakyat kecil? Atau ada kepentingan ekonomi yang lebih besar di baliknya? Saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk yang ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Artinya tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang kuat. Karena dari data yang kita dapatkan, total barang-barang thrifting itu yang masuk ke Indonesia berdasarkan data dari Kementerian UMKM 3.600 itu kalau dipresentasikan cuma 0,5% dari total 28.000 kontainer barang ilegal, tekstil ilegal yang kalau kita konversi dengan ton itu sekitar 784.000 ton. Artinya bahwa barang thrifting ini hanya 0,5% dari total yang tadi. Kita harap kalau misalnya negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, toh rakyat tetap butuh makan, ya jangan ditindak-tindak dulu lah. Kecuali kemudian kita mau melihat anak bangsa kita kelaparan. Pak Menteri Purbaya dengan lantangnya bilang nyetop gitu. Nyari solusi juga cari solusi yang masuk akal gitu. Sampai sekarang Pak, masih oknum-oknum polisi dan lain-lain itu menakut-nakutin pedagang gitu. Misalnya datang ke pasar, ke rumah, nyita-nyitain segala macam. Harusnya kami di sini juga menuntut kepastian hukum gitu. Dalam thrifting ini, jangan kami ditakut-takutin terus sebagai pedagang. Kami pedagang tapi disitain terus barangnya setiap tahun tuh pasti ada dirampas, ini masuk ke gudang-gudang. Harusnya penyitaan itu terjadi hanya di pelabuhan, kan di toko-toko. Karena kami ya belinya di sini, kami bukan penjahat gitu. Kami hanya mencari makan, mencari sesuap nasi gitu. Kami terus yang kena gitu. Dan
Ada 7.500.000 orang loh Pak di seluruh Indonesia. Pak Menteri Purbaya dengan lantangnya bilang nyetop gitu. Sampai sekarang Menteri UMKM udah memblokir semua pedagang di platform-platform seperti TikTok, Shopee dan lain-lain itu udah diblokin Pak. Mereka pada komplain gitu sama kita giat ini. Tolong kami diblokirin, kami nggak bisa beli beras, Bang, nggak bisa jualan. Karena di Shopee diblokirin terus Pak. Setiap bikin akun baru diblokir, bikin akun diblokir. Tolonglah gitu, jangan ke pedagangnya dan nyari solusi juga, cari solusi yang masuk akal gitu. Jangan cari solusi katanya mau dikasih modal tapi minjem ke bank gitu kan. Ya itu sama aja menjerumuskan gitu. Sedangkan di bank katanya sekarang udah mulai disalurkan. Disalurkan kemana? Siapa yang nerima? Kami nggak ada nih pedagang-pedagang di sini yang nerima dana itu gitu. Jangan-jangan nanti salah sasaran gitu. Kalau solusi ya solusi yang tepat. Inilah konflik kepentingan yang membuat masalah ini sulit diselesaikan. Kacamata ekonomi pedagang kecil, modal kecil untung besar, lapangan kerja untuk anak muda, usaha bertahan hidup. Kacamata negara dan industri lokal, barang impor bekas merusak pasar, produk lokal kalah bersaing, potensi penyakit dan limbah, kerugian negara dari pajak dan bea masuk. Jadi, ketika DPR membela thrifting impor, muncul pertanyaan baru. Benarkah ini untuk rakyat kecil? Atau karena ada industri besar di balik jalur distribusinya? Kita tahu, ketika barang impor masuk secara masif, itu tidak mungkin tanpa jaringan besar. Pasti ada yang janggal di dalamnya. Pedagang kecil mungkin dapat untung, tapi mereka bukan pemain utama. Dalam bisnis sebesar ini, pemasok bal imporlah yang paling diuntungkan. Dan pemasok ini tidak mungkin bekerja sendirian. Ada jaringan distribusi, logistik, bahkan oknum yang bisa saja terlibat. Itulah sebabnya thrifting impor bisa tetap masuk meskipun jelas-jelas dilarang. Larangan total tanpa solusi hanya akan mematikan pedagang kecil. Tapi membiarkan impor ilegal tanpa aturan juga akan menghancurkan industri pakaian Indonesia. Beberapa solusi yang realistis: menata ulang regulasi impor second hand yang aman dan terstandar, mengembangkan industri upcycle dan thrift lokal, memberikan dukungan pada UMKM pakaian supaya kompetitif, pengawasan pelabuhan yang lebih ketat agar barang ilegal tidak masuk massal. Mungkin itu beberapa solusi yang cukup realistis untuk kedepannya. Thrifting impor itu fenomena yang tidak hitam putih. Ia membantu ekonomi rakyat kecil, tapi merugikan industri dalam negeri. Ia populer, tapi ilegal. Dan ketika pejabat memberi komentar yang tidak konsisten, masyarakat semakin bingung. Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar larangan atau dukungan, tapi kebijakan yang adil dan tegas. Kalau menurut kamu, apakah thrifting impor harus dilegalkan, dibatasi, atau tetap dilarang total? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.